Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Baik, cukup. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Sebelumnya saya akan membagikan sebuah PPT yang telah saya buat. Pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Atas nama saya, Wira Yudama, 1960 1241 119. Sebelum memasuki para materi inti, kita akan membahas tentang kompetensi inti yang ada dalam pembelajaran kali ini. Kompetensi yang pertama, memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Lalu kompetensi dasar, memahami pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Kompetensi ini berdasarkan pada SMP kelas 8 kurikulum 2013. Yang pertama, membuka apa itu pola makan sehat. Sebelum kita membahas tentang lebih lanjut, alangkah baiknya kita membahas tentang apa itu pola makan sehat terlebih dahulu. Dalam globalisasi, berpengaruh pada gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya pada pola makan. Dan kini, banyak orang yang mengkonsumsi makanan tanpa pertimbangan dan lebih mengutamakan kesenangan dan kepuasan. Tak cukup hanya nasihat maupun ajakan, juga dibutuhkan kesadaran tinggi untuk menganut pola makan sehat. Harus dipahami bahwa tubuh perlu asupan gizi, mineral, vitamin, dan serat yang seimbang guna optimalisasi proses metabolisme tubuh. Gizi seimbang bisa kita dapatkan bila mengkonsumsi makanan dalam kadar seimbang, yakni antara sumber energi, lauk, pauk, sayuran, dan buah, dan makanan yang lainnya. Lalu ada isi. Isi terkait tentang inti pembahasan yang kita bahas kali ini. Kriteria pola makan yang sehat. Yang pertama, keseimbangan jumlah energi. Komposisi gizi pun harus seimbang, misalnya karbohidrat 60%, protein 50%, dan lemak sebanyak 25% dari total kebutuhan energi. Selain itu, terpenuhinya vitamin dan mineral yang sesuai angka kecukupan gizi atau AKG yang dianjurkan. Lalu, ada zat gizi terpenuhi. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Peraturan pola makan. Dengan jadwal makan yang teratur, maka keseimbangan antara kebutuhan tubuh dan makanan yang masuk juga akan terpenuhi. Sebaiknya, makanlah dalam jumlah yang sedikit dan dengan jangka waktu yang sering dan teratur. Hindari makanan dengan porsi yang banyak tapi tidak teratur atau berlebihan. Penerapan pola makan yang sehat. Yang pertama, mencermati bahan-bahan makanan sebelum dikonsumsi. Perbanyak konsumsi makanan dari sumber nabati, perbanyak jumlah makanan serat, meminimalkan penggunaan lemak jenuh, variasi makanan, bahan makanan alami, makan secukupnya, makan secara teratur. Lalu, ada pesan Departemen Kesehatan RI, Direktur Bina Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan 1993. Yang pertama, ada 10 cara hidup sehat, yaitu yang makan melebihi kebutuhan, jangan makan dengan tergesa-gesa, hindarilah rasa lapar dan amat sangat. Jika harus makan makanan selingan, pilihlah yang rendah kalori seperti buah-buahan. Usahakan selalu sibuk menghindari keinginan untuk makan. Jika sedang masak, hindarilah mencicipi berulang kali. Usahakanlah untuk minum teh atau kopi tanpa gula. Biasakanlah untuk mendukung keluarga agar selalu makan sesuai kebutuhan. Makanlah dengan seimbang, pilihlah makanan yang berserat, dan hindarilah untuk menyimpang makanan yang disukai. Lalu kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makanan. Yang pertama, faktor evolusi.
Pada dasarnya, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kebiasaan makanan manusia. Selain faktor ekstrinsik, juga ada faktor intrinsik yang berasal dari diri dalam manusia. Yang pertama, lingkungan alam. Faktor ekstrinsik yang pertama yaitu lingkungan alam. Pada umumnya diwarnai oleh jenis-jenis bahan makanan yang umum dan dapat diproduksi setempat. Lalu yang kedua, ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial mempunyai kebiasaan makan yang berbeda-beda, sesuai dengan kebudayaan yang dianut turun-menurun. Lalu, lingkungan budaya dan agama. Lingkungan budaya yang berkaitan dengan kebiasaan makan biasanya meliputi nilai-nilai kehidupan rohani dan kewajiban-kewajiban sosial. Agama juga memberikan pedoman-pedoman dan batasan dalam kegiatan kebiasaan makanan. Yang keempat, lingkungan ekonomi. Golongan ekonomi kuat mempunyai kebiasaan makan yang cenderung cukup. Sebaliknya, golongan masyarakat ekonomi lemah atau ke bawah mempunyai kebiasaan makanan yang memberikan nilai gizi di bawah kecukupan jumlah maupun mutunya. Faktor-faktor yang memengaruhi kebiasaan makanan. Faktor ekstrinsik atau faktor yang lanjutan dari faktor ekstrinsik tadi. Faktor di dalamnya yaitu asosiasi emosional, perkembangan mental dan emosional masyarakat bisa mempengaruhi kebiasaan makan. Contohnya keramahan lingkungan. Lalu ada keadaan jasmani dan kejiwaan yang sedang sakit. Keadaan atau status kesehatan yang sangat mempengaruhi kebiasaan makan. Sakit gigi misalnya, memaksa orang membiasakan diri dengan makan yang lunak. Keadaan yang bersifat terpaksa ini mengakibatkan nafsu makan menjadi sangat menurun dan konsumsi zat gizi juga menurun. Menu makanan sehat. Disarankan memilih makanan sehat yang mengandung kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kalori. Bila menginginkan tubuh yang ideal, jangan mengkonsumsi asupan makanan yang melebihi 2.000 kalori. Pembagian makan terbagi menjadi 3 waktu, yaitu waktu pagi, siang, dan malam. Pada waktu pagi, bahan makanan yang dianjurkan yaitu roti, telur, kacang merah, wortel, dengan menukar 1 P1, 1 P2, setengah P3, P4, atau segenap. Bertanya 2 potong, 1 butir, 2 SDM. Menu yang bisa dimakan contohnya yaitu roti panggang, omelet, sup kacang merah, dan wortel. Lalu pada makan jam siang yaitu pukul jam 10 atau mendekati jam siang bisa makan dengan buah 1/5, 1 potong, atau jus buah. Pada waktu jadwal jam siang, bahan makanan yang bisa dipilih adalah nasi, ikan, tempe, sayuran, buah. Menukarnya adalah 2 P1, 1 P2, 1 P3, P4, atau segenap, dan buah 1 P5. URT-nya 1,5 gelas, 1 potong, 1 potong, 1 potong. Dan menu yang bisa dipilih yaitu nasi, pepes ikan, tempe bacem, lalapan kacang panjang, plus kol, plus sambal, dan jeruk. Lalu pada pukul 16 untuk selingan juga mendekati makan malam, bisa dipilih buah-buahan. Itu 1 porsi 5 dan URT-nya 1 buah. Namun makanannya bisa pilih seperti apel. Pada malamnya, bahan makanan yang dipilih yaitu nasi, ayam tanpa kulit, tahu, sayuran, buah. Menukarnya 1 P2, 1 P3, P4 atau sekedar, dan 1 P5. URT-nya 1,5 gelas, 1 potong, 1 potong, dan 1 potong. Menu makanan yang bisa dipilih seperti contohnya nasi, ayam bakar, tahu isi, sayur asem, dan melon. Penutup, agar tidak bosan, konsumsilah makanan sehat dengan jenis yang berbeda setiap harinya, atau kombinasikan macam-macam makanan tersebut agar nutrisi yang didapat juga lebih beragam. Di samping mengkonsumsi makanan sehat, kita juga harus memperbanyak konsumsi air putih. Sediakan air mineral dari sumber terlindungi sebagai air minum sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan cairan sekaligus mineral. Selain itu, usahakan untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dengan beristirahat yang cukup dan rutin berolahraga. Jika perlu, berkonsultasi ke dokter dan untuk mendapatkan saran mengenai makanan sehat dan pola hidup
sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan dan salah kata, untuk dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.